pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Nah, oleh karena itu silakan persiapkan diri kalian, persiapkan buku, alat tulisnya, dan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Cara pengerjaannya, langsung jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap dan tidak ikut dijumlahkan. Mari kita perhatikan contoh berikut. Pada soal ini diketahui 3/8 ditambah 4/8. Kedua pecahan ini mempunyai penyebut yang sama, yaitu 8. Maka langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7/8. Untuk di kelas 5, biasanya kita tidak mempelajari terlalu dalam tentang pecahan yang penyebutnya sama, karena ini sudah dibahas pada kelas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru bisa menjumlahkan pembilangnya. Seperti apa cara menyamakan penyebut? Yang pertama, kita bisa mengalihkan silang dengan penyebutnya. Yang kedua, menggunakan KPK dari penyebutnya. Nah, cara kedua ini disarankan untuk digunakan di kelas 5 karena cara ini lebih efektif dan lebih cepat dalam menyamakan penyebut. Oke, kita lanjutkan ya. Berikut adalah contoh penjumlahan pecahan dengan mengalihkan silang. Nah, di sini sudah ada tanda mengalihkan silang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut contohnya. 2/5 ditambah 3/8. Nah, soal penjumlahan ini penyebutnya berbeda. Yang pertama, penyebutnya 5. Yang kedua, penyebutnya 8. Maka kita akan mencoba menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan silang. Nah, penyebut 5 dan 8 ini kita kalikan silang. Kita kalikan di bagian bawah menjadi seperti ini. 5 dikali 8. 8 dikali 5. Lalu kita juga mengalihkan ke pembilang lawannya. Untuk yang pertama, 2/5 kita kalikan dengan penyebut lawannya, yaitu 8. Maka 2/5 dikali 8/8. Karena jika yang bawah dikalikan 8, maka yang atas juga harus dikalikan 8 supaya nilainya tetap. Kita lanjutkan. Berikutnya, yang 3/8. Yang 3/8 juga kita kalikan dengan penyebut lawannya. 3/8 kita kalikan 5, karena penyebut lawannya adalah 5. Jika yang bawah dikalikan 5, yang atas juga dikalikan 5 ya, supaya nilainya tetap. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 16/40 ini adalah hasil dari yang depan. Kemudian ditambah 15/40 ini adalah hasil yang belakang. Nah, karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 16 ditambah 15 hasilnya adalah 31/40.
Semoga sudah paham ya. Sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah contoh penjumlahan pecahan dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Jadi, kita cari dulu KPK-nya. Nah, ayo ingat kembali cara mencari KPK yang pernah kamu pelajari di kelas 4. Caranya bisa menggunakan cara manual dengan menghitung kelipatan dari angka-angka penyebut yang dicari. Atau cara kedua, menggunakan tabel. Cara ketiga, menggunakan pohon faktor. Nah, dari ketiga cara itu, pilih cara yang kamu anggap paling cepat untuk menentukan KPK. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini dia contoh penjumlahan pecahan dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Perhatikan contoh berikut. Soalnya adalah 2/9 ditambah 6/12. Kita lihat di soal ini, penyebutnya adalah 9 dan 12. Kita akan menyamakan 9 dan 12 ini menggunakan KPK. Maka kita cari ya KPK-nya. Setelah kamu mencari KPK-nya menggunakan cara-cara yang tadi sudah Ibu jelaskan, maka didapat hasil bahwa KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Maka, jika sudah ketemu KPK-nya, kita harus mengubah semua penyebut menjadi 36. Dan jangan lupa, sesuaikan pembilangnya dengan mengalihkan menggunakan angka yang sama. Nah, kita bisa menggunakan cara pecahan senilai seperti di kelas 4 dulu. Berikut hasil pengerjaannya. 2/9 ditambah 6/12 sama dengan 2 dikali 4 per 9 dikali 4. Nah, dari mana 4/4 ini? Ini adalah pasangan bilangan yang jika dikalikan bagian bawahnya akan menghasilkan 36. Ini menggunakan cara pecahan senilai. Kemudian yang berikutnya, dari 6/12, ya, kita ketemu pasangannya 3. Jika yang bawah dikalikan 3, 12 dikali 3 kan hasilnya 36 ya. Jika yang bawah dikalikan 3, maka yang atas juga dikalikan 3. Nah, kita lanjut ke hasilnya. 8/36 ini adalah hasil dari yang pertama. Kemudian ditambah 18/36 ini adalah hasil yang kedua. Jawabannya adalah 8 ditambah 18, hasilnya adalah 26/36. Ini ya hasilnya. Oke, kita lanjutkan untuk materi pengurangan pecahan biasa. Nah, pada dasarnya untuk operasi hitung pada pecahan biasa yang berbeda penyebutnya, nanti caranya akan sama ya dengan saat kamu menyamakan penyebut pada persoalan penjumlahan pecahan biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mulai dulu dari pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Cara pengerjaannya, langsung kurangkan pembilangnya, tetapi penyebutnya tetap ya, tidak ikut dikurangi. Berikut contohnya. 7/9 dikurangi 4/9. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya, yaitu 7 dikurangi 4. Hasilnya 3/9. Mudah bukan? Nah, sekarang kita pelajari pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Cara pengerjaannya, yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya dahulu, lalu kurangkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebutnya sama dengan saat penjumlahan tadi ya, bisa dengan kalikan silang atau menggunakan KPK. Dan ingat,
Yang disarankan di kelas 5 adalah yang menggunakan KPK. Kita lanjut ya. Ini dia contoh pengurangan pecahan dengan menggunakan KPK dari penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ya. Soalnya adalah 7/8 dikurangi 3/6. Nah, ini penyebutnya berbeda ya. Yang 1/8 dan yang 1/6. Maka kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. Setelah dicari, ternyata KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Maka, ubah semua penyebutnya menjadi 24. Lalu, sesuaikan pembilangnya dengan mengalikannya menggunakan angka yang sama. Bisa menggunakan cara pecahan senilai seperti di kelas 4. Nah, ini dia pengerjaannya. 7/8 dikurangi 3/6 menjadi 7/8 dikali 3/3. 3 ini adalah pasangan dari 8 supaya penyebutnya menjadi seperti KPK-nya yaitu 24. Jadi 8 supaya menjadi 24 harus dikalikan 3. Jika bagian bawah atau penyebut dikalikan 3, maka atas atau pembilangnya juga dikalikan 3. Dikurangi. Yang kedua, 3/6 dikali 4/4. 6 supaya menjadi 24 harus dikalikan 4. Maka yang atas juga kita kalikan 4. Hasilnya menjadi 21/24, itu yang depan tadi ya, dikurangi 12/24. Yang belakang ya. Karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurangi seperti biasa. 21 dikurangi 12, hasilnya adalah 9/24. Nah, seperti itu cara pengurangannya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahamikan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian buka buku LKS Matematika kalian halaman 8. Nah, di situ ada latihan soal individu, kalian kerjakan nomor 1 dan 3, tapi hanya bagian kalau nomor 1 bagian A sama B, kalau nomor 3 bagian A sama B. Paham ya? Jadi hanya 4 soal. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini benar-benar dapat kalian pahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat gurunya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.